Biasanya sok kelihatan mau tadi. Lalu belok kanan ke Jalan Ancol. Ancol, eta mah tuh kita eta. Eta mah lagi tiket mah. Kayak per itu. Itu tol. Dede, ada itu. Tuh badut Dufan. Yeay. Bandar Jakarta cenah tuh apa? Sok buka tiket mah, cobaan beli tiket. Hari ini pantai. Apa danau? Kereta gantung. Kita ke Seward. Sada mau kemana? Mau lihat apa? Lihat hiu, iya. Ayo Kemon, lihat jalannya. Keburu. Deketin. Mana Sadam? Kakak. Enggak, ini mah cuman beli tiket aja. Ayo lihatnya di sana. Ayo jalan situ yuk. Kakak pegangin adiknya. Pegangin adik. Ke sini, ke sana. Pakai topinya. Pakai topinya. Hai. Pakai topinya, Sadam. Cuci tangannya. Mau kemana? Adik? Mau lihat apa? Wah, apa itu ya? Ada hiu juga. Hati-hati. Ada hiu juga ya. Ayo di depan. Ih, jewang tuh potongan. Kakak maaf. Semuanya 7 orang. Iya. Maju aja. Oh, oke. Wow. Wah, ada apa senyum adik Sadam? Wah, seneng dia. Seneng. Mau foto gak? Sadam.
ikan pari di antaranya. Dan Siwa Ancol memiliki spesies ikan pari yang tawar. Jenisnya adalah pari kokoro. Ternyata gak semua spesies ikan pari yang ada di dunia ini berasal dari perairan air laut atau air asin, karena ada juga ikan pari yang tinggalnya di sungai-sungai lokal atau berasal dari freshwater maupun air tawar. Salah satu spesiesnya adalah ikan pari kokoro. Tidak betul sekali, karena ternyata teman-teman ada alasan utamanya sendiri, di mana ikan pari ini merupakan predator yang di habitat aslinya mereka mampu mencari makan sendiri dengan menggunakan insting memburu dari ikan pari. Tapi kata di Siwan Ancol, hampir setiap harinya ikan pari kami diberikan makan dengan cara disuapin satu persatu agar insting memburu. Oh, itu tuh ada itu tuh. Itu ada lagi itu. Kami mengajaknya berolahraga dengan memutar-mutarkannya ikan pari secara berulang kali. Jadi jawabannya Ada sirkus. kami iseng ataupun jahil. Mereka sahabat Nol sudah tahu bahwa alasannya kakak penyelam kami sedang mempertahankan insting memburu dari ikan pari. Sudah selesai kakak penyelam, boleh kita kasih lambaian tangan dulu teman-teman. Baik-baik kakak penyelam, terima kasih. Hati-hati di dalam air. Kita kasih tepuk tangan dong pengunjung yang paling meriah untuk penyelam profesional dari Siwan Ancol. Sayang sekali ya, saat ini kakak penyelam kami makanannya sudah tinggal sedikit karena masih mau berkeliling ke dalam dari terowongan bawah air laut untuk memberikan makan sama ikan-ikan yang belum hari. Jadi teman-teman, jawabannya kura-kura masih kurang tepat, karena ternyata penyu dan juga kura-kura merupakan dua jenis hewan reptil yang berbeda. Kura-kura ada di Aquarium Wetland. Siwan Ancol punya dua spesies kura-kura. Jenisnya adalah kura-kura Brazil dan juga snapping turtle alligator. Sedangkan penyu yang barusan hadir di depan kita, jenisnya adalah penyu sisik ataupun hawksbill sitata. Kenapa ya? Tubing-tubing yang ada di kolong sampah laut gak bisa disentuh karena jawabannya simpel. Tempurungnya ini masih sangat lembek, di bagian dari area leher sampai ke belakang masih sangat lembek, sehingga sangat rentan untuk retak. Dan juga penyu merupakan biota hewan reptil yang terancam punah. Artinya mereka ini sangat dilindungi oleh pemerintah semuanya. Nah, oleh ini tadi Kak Gaisa bilang, ini jangan memiliki hewan cenderung mencapai dan juga berisa dari ukuran telur ataupun diameter dari napasnya. Oke teman-teman, dari tadi kakak penyelam kami sudah pamit undur diri, karena berakhir sudah acara TV show atau memberi menyaksikan di Aquarium utama Siwan Ancol. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling real untuk kita semuanya. Terima kasih kepada utama Sabusianya dari muncul yang perempuan. Atas ikan. Tuh sadar. Jangan pegang dulu. Bye-bye. Mahal cenah. Mahal cenah. Lihat banyak ikan. Kakinya lurusin. Lihat banyak ikan. Kecilis Sadam. Biar kelihatan ikannya. Ikannya biar kelihatan. Ikannya tuh. Wow, happy. Dam happy. Sadamnya mana sadamnya? Wow. Sadam mana? Sadam. Ya ada lampu. Oh ikan lu ikan. Itu. Oh ikan hiu tuh. Wih, itu apa? Oh, Ketinggalan naik mana tadi.
lihat apa, Dek? Adek, lihat Ambu dulu. Mau lihat apa? Nanti ada ikan hiu dikasih makan ya. Kakak Shirin mana? Mau lihat apa kakak? Lihat ikan hiu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, perkenalkan masih adalah Kak Rizky dari salah satu sampai edukasi dan MC dan presenter di program Tanya Kak Rizky. Yang dimana di sini Kak Rizky langsunglah yang akan memandu acara pengembangan di Kapolri ikan hiu untuk beberapa menit ke depan. Dan sahabat semuanya sudah siap dimulai atau belum? Sudah. Sudah siap dimulai atau belum? Sudah. Aku mulai cek dulu ya. Yang sudah siap dimulai, boleh dong mana suaranya? Di beberapa hari terakhir sebelum liburan sekolah selesai, ya masih semangat nih ya, dimana si Ancol dalam satu harinya untuk atensinya cukup tinggi ya. Awal liburan sekitar closing 5.000, pertengahan liburan pekan kedua melonjak tinggi 8.000, 9.000 dan sang Ancol gratis. Nanti minum susunya ya. Dalam satu harinya. Nah, sekarang lihat dulu itu hiunya tuh. Di sekitar 4.000 orang sudah landing ke peti yang di tengah. Kita kasih sapaan balik sama kakak penyelam kita dengan lambaian tangan ya. Hai. Lalu supaya semangat lagi kita kasih tepuk tangan lagi yang meriah terus karena kakak penyelam profesional ya. Oke, penyelam kami sudah hadir ya. Jadi gini sahabat laut, akuarium ikan hiu merupakan akuarium yang berbeda daripada ikan-ikan yang lain atau akuarium yang lain karena ini kita ya melibatkan ada spesies berbahaya. Dan di sini penyelam yang bertugas masuk ke dalam akuarium itu satu orang. Tapi sebenarnya setiap akuarium ikan hiu diberi makan, kita menugaskan ada 2 orang penyelam. Ya, satunya lagi itu ada di atas. Ya, itu adalah penyelam rescue. Fungsinya apa Kak? Kalau misalkan ada kejadian tak terduga yang dialami penyelam yang diving yang di dalam, nanti yang di atas akan masuk dengan menggunakan peralatan yang jauh lebih proper, dengan peralatan alat pelindung diri yang lebih lengkap ya sahabat laut ya. Karena kami pernah mengalami hal terduga, rekan kami yaitu diserang oleh ikan hiu menghasilkan cedera serius 54 jahitan di lengan kanan, dan ini yang pindah ke perut ikan hiu. Gantinya dari mana Kak? Dari paha. Ya, itu merupakan salah satu resiko yang dijalani, yang didapatkan setiap acara show di khususnya di akuarium ikan hiu. Maka dari itu sekarang penyelam kita menggunakan baju selam berlapis. Baju selam bagian dalam itu baju selam biasa ya atau konvensional. Kita menggunakan tipe wetsuit, bukan dry suit, karena dry suit itu hanya untuk perairan dingin seperti yang ada di luar negeri. Nah, luar negeri itu iklimnya bukan tropis, air lautnya cenderung lebih dingin. Agar tidak hipotermia menggunakan dry suit, kagak ketika menyelam badan tetap kering. Tapi kalau di Indonesia menggunakan makan hanya 1 kali, mandinya cukup banyak 8 kilo. Tapi kalau weekend, karena sekarang masih liburan jadwalnya weekend ya, itu pemberian makannya dibagi jadi 2, pukul 11.45 dan pukul 2:30, dan menunya pun otomatis akan dikurang perbagiannya karena agar menjaga ya suplai makanan agar tidak obesitas di ikan hiunya ya. Oke. Yang besar di sini kita melihat ada beberapa ekor ikan hiu yang besar di sini. Ini jenisnya adalah ikan hiu buto. Ikan hiu apa adik-adik? Yes. Yang pernah dengar ikan hiu buto ini bentukannya. Yang pernah dengar ikan hiu perawat, podoe sama saja. Mungkin sahabat tahu bagi yang pernah ke Pulau Bidadari, yang pernah ke Pulau Pramuka, gak asing nih dengan gambar-gambar atau spesies ikan hiu ini. Ini adalah ikan yang dimana banyak ditemukan di Pulau Seribu seperti itu ya. Iya, kasih makan ya. Ikan hiu buto ini memiliki panjang bisa Sada mencapai 4 meter. Mau gak? Bobotnya bisa puluhan kilo. Dan ikan hiu ini merupakan ikan yang memiliki sifat unik. Takut digigit tangannya. Hanya berbaring saja di dasar air. Bahkan ada banyak pengunjung yang mengira bahwa ikan ini tadinya ikan yang mau mati karena cuma diem doang di bawah. Betul atau betul? Betul, kita edukasikan ya. Jadi sifat alamiah ikan hiu buto ini adalah pasif. Ya, jadi dia lebih banyak menghabiskan waktu berdiam diri saja di dasar.
dan dia ini tergolong predator nokturnal atau aktif pada saat malam hari. Kemarin kita ada acara camping under the sea, para pesertanya nginep selama semalaman di SeaWorld. Mereka menyaksikan malam-malam ikan hiu buto ini aktivitas bergerak seperti ikan-ikan yang kecil yang di atas. Oke, nah kita lihat ikan hiu buto cara makannya beda. Si buto ini cara makannya disedot, dia akan menyedot air, otomatis makanannya akan ikut tersedot nih. Wah, masuk dalam mulut. Dan dari serba cukup kuat, yang dimana ikan hiu buto ini merupakan salah satu ikan hiu batuan karang. Otomatis makanannya adalah ikan-ikan kecil, bukan manusia ya adik-adik ya. Nah, di antara dari beberapa ekor ikan hiu buto itu ada satu yang kondisi spesial. Nah, kira-kira yang mana adik-adik, ada yang tahu nggak? Ya, yang mana yang itu? Itu kenapa kira-kira, ada yang tahu nggak? Bungkuk. Ya, ada kelainan tulang utama, apa sebutannya? Sama kok seperti manusia, ada yang tahu? Skoliosis, bukan patah ya adik-adik ya, skoliosis. Ya, itu sama, namanya sama seperti manusia ya. Jadi mana itu adalah salah satu tanda kelainan tulang utama pada ikan. Jadi ikan ini memiliki bentuk yang berbeda. Mungkin dulu hidupnya seperti itu. Kita mendapatkan ikan ini kondisinya sudah seperti ini dan sendirian. Kenapa Kak? Karena ikan hiu buto itu adalah ikan yang berkoloni. Setiap dalam satu koloni ada satu anggota koloninya yang bentuknya spesial. Itu sudah pasti akan dijauhi, akan diasingkan. Istilah kasarnya akan dibuang, ya. Namun si bukain cina susu dia bawa berhasil membesarkan ikan ini dan diterima di koloni barunya. Sama kakak bukain kok. Buat Ancol Wildlife Conservation ya. Bagaimana cara penyelam kita untuk naik? Nah, penyelamnya tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah naik ke atas. Bagaimana cara dia naik? Di sebelah kiri tangan yang mencet tombol. Terbang tuh tiba-tiba ke atas. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kakak penyelam kita bisa tertarik ke atas? Pakai apa adik-adik? Pakai tali, kayak film-film Samsung yang terbangnya pakai tali ya? Enggak ya, jadi gini. Kenapa kakak penyelam kita bisa ke atas? Itu kayak di SpongeBob ya, ubur-ubur SpongeBob. Oh itu ada yang kecil tuh, itu apa, ubur-ubur juga bukan? Lihat kakak, cari kakak. Ubur-ubur lagi tuh. Mana gurita penny? Ubur-ubur terbalik cenaka ini mah. Ubur-ubur terbalik. Mana sedotannya? Cara pemberi makan yang terakhir di akuarium ikan hiu. Dan diinformasikan lagi untuk random acara selanjutnya. Wah, ada rumahnya ya ikannya ya. Di Monas. Ikannya di Monas. Nah, takut? Apa? Oh, pangku. Oh. Ini merupakan salah satu penyelam profesional dari SeaWorld Ancol yang tentu saja hadir tidak membawa tangan kosong, melainkan saat ini sudah membawa ember dan tongkol dan juga ada potongan dari
octopus ataupun gurita maupun potongan udang yang sudah dikupas kecil-kecil sebanyak 5 kg banyaknya khusus untuk pemberian makan ikan di Aquarium Race Kingdom atau Akuarium Ikan Pari. Di mana ini merupakan pemberian makan ikan sesi utama di Aquarium Race Kingdom. Nantinya sesi kedua atau sesi terakhir akan berlangsung tepat pada pukul 7 malam hari nanti, karena Silat Ancol akan tetap beroperasional sampai dengan pukul 8 malam hari nanti. Dan bagi sahabat laut, tadi sudah sedikit beberapa makanan yang dibawa oleh kakak penyelam hari ini, dimana kita kenalan sama jenis ikan pari yang tinggal di Aquarium Race Kingdom. Karena sama seperti nama Aquarium Race Kingdom, tentu saja di akuarium yang saat ini sedang melangsungkan acara pemberian makan ikan atau feeding show berisikan dari 4 spesies ikan pari yang tinggal di Aquarium Ikan Pari. Jadi secara keseluruhan di Silat Ancol kami memiliki 6 spesies ikan pari diantaranya. Tapi untuk kenalan terlebih dahulu dengan ikan pari yang tinggal di Aquarium Ikan Pari yang saat ini sedang melangsungkan acara pemberian makan. Kita lihat sama-sama yang saat ini sedang diberikan makan oleh kakak penyelam. Ini ada beberapa ekor, bentuk tubuhnya unik ya, walaupun sama-sama pipi dan juga gepeng, tetapi spesies ikan pari ini memiliki bentuk tubuh seperti layang-layang. Jenisnya adalah pari hidung pesek ataupun Javanese conostre. Cukup unik karena dia merupakan keluarga atau familia yang berasal dari spesies pari bulu. Ada juga selain ikan pari hidung pesek yang memiliki bentuk tubuh seperti ini, ada jenis dari ikan pari hidung mancung maupun ikan pari mata ataupun mata ris yang juga sama dari keluarga ikan pari burung. Kalau yang ini yang lagi dikasih makan oleh kakak penyelam nih, memiliki ciri-ciri bintik-bintik berwarna coklat di bagian seluruh atas tubuhnya. Ciri-cirinya mirip seperti hewan apa sih? Ada yang tahu nggak? Hewan macan tutul, betul sekali. Jadi jenisnya adalah ikan pari macan atau leopard whipray. Dan ada selain ada ikan pari macan, adanya adalah ikan pari motoro. Nanti teman-teman bisa sekeliling dan melihat ada aquarium berbentuk truk. Di sana tinggal salah satu spesies ikan pari air tawar, jenisnya adalah pari motoro. Berkenalan dengan fakta unik mengenai ikan. Nah, tadi sudah berkenalan secara satu ini tinggal di Aquarium Race Kingdom. Di sini kita kenalan sama fakta uniknya. Ikan pari memiliki mulut yang selalu tersenyum. Ia terkenal sebagai salah satu predator yang ramah, friendly karena memiliki mulut yang selalu tersenyum. Ternyata terlihatnya ramah atau friendly, ikan pari sendiri termasuk sebagai spesies ikan pari predator. Ada yang tahu nggak kenapa ikan pari ini berbahaya? Ada yang ikan pari berbahaya? Ada yang mau bantu jawab nggak nanti? Sini ke sebelah sini kak, ada. Apa itu? Duyung. Ini dek, dek. Duyung. Duyung. Ya, duyung itu ikan duyung. Iya, ikan duyung. Mau lihat? Kan ini lihat udah. Ini apa ini? Hiu. Ini hiu deh. Wah, hiu berenang. Kan A-nya istirahat dulu. Ikannya juga udah kekenyangan. Yuk lihat lagi yuk, sana yuk. Wah, apa itu? Ini, ada lihat. Tadi kan kita lewat di bawahnya. Ini atasnya, tadi kita di bawah situ. Atasnya begini. Oh, Tadi saya lihat kolam. ini atasnya. Aku. Ini atasnya tadi yang di bawah teh.